Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Ya, kita akan melanjutkan pembahasan penilaian tengah semester 2 Kimia kelas 12. Kita bisa buka ya buku Intan Pariwaranya. Saya akan bahas insya Allah nomor 16 sampai dengan 30. Jangan lupa subscribe dan share video kakak kepada teman-teman kalian jika bermanfaat ya. Kita pintar bersama-sama. Nomor 16. Perhatikan reaksi pembuatan turunan benzena. Nama senyawa, hasil reaksi, dan jenis reaksi tersebut berturut-turut adalah, oke guys, hasil reaksi ini ya, ada gugus apa di sini? Nah, ini namanya metil, ini metil ya. Sedangkan ini dibaca salisilat, ya. Maka namanya metil salisilat. Ya, berarti kalau enggak D ya, E. Jenis reaksinya tuh apa? Jenis reaksinya adalah esterifikasi. Karena ada gugus asam karboksilat bereaksi dengan alkohol. Namanya esterifikasi. Jawabannya adalah E. Saya lanjutkan ke soal nomor 17. Suatu senyawa organik mempunyai massa molekul relatif MR-nya 100 ya. Dan mengandung 72% atom karbon. Jika senyawa tersebut dioksidasi menghasilkan asam karboksilat. Senyawa yang dioksidasi menjadi askarbok itu bisa berasal dari alkohol, ya, alkohol primer, atau bisa dalam bentuk aldehid. Ya, ternyata ini ada alkanal dan alkanol, gitu ya guys. Untuk alkohol itu rumus molekulnya adalah CnH2n plus 2O ya. Sedangkan untuk aldehid itu adalah CnH2NO. Ya, mana ya yang MR-nya itu 100? Coba akan saya buat untuk heksanal. Heksanal tuh C-nya 6 ya, C6. Ini adalah tata nama aldehid, maka C6H12O. Ya, 6 dikalikan 12 ditambah dengan 12 ditambah dengan 16. 6 dikalikan 12 itu adalah 72. 12 ditambah 16 itu adalah 28. 72 ditambah 28 berapa? 10, 100. Nah, ini MR-nya 100 deh. Sekarang saya akan buktikan apakah persentase C-nya itu 72%. Mencari persentase C, maka nanti rumusnya 6 dikalikan AR-nya C dibagi dengan MR total dikali dengan 100%. Ya, 6 dikalikan 12 per MR-nya tadi berapa? 100 kan? Dikali dengan 100%. Ya, maka betul banget ya. Ini nanti persentase C-nya adalah 72%. Sesuai dengan yang diminta. Oke, jawabannya adalah B ya. Kita lanjut ke soal nomor 18. Nama iupak senyawa turunan benzena dengan rumus ini adalah kayak gitu ya. Kita harus tahu dulu di sini ada gugus OH, ada gugus NO2, ada gugus Cl dan CH3. Mana gugus yang paling kuat? Gugus yang paling kuat itu adalah gugus OH. Ya, karena OH lebih kuat, maka OH sebagai induk. Induk benzena yang ada gugus OH-nya itu disebut fenol. Nah, ini berarti salah, induknya harusnya fenol. Selanjutnya kita nomorkan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini namanya kloro, ini namanya metil, ini namanya nitro. Ya, sesuai dengan abjad terlebih dahulu ya. Maka kita kasih nama 3 kloro. Kloro itu berasal dari celuru ya. 3 kloro, 4 maaf kok 3 kloro toh mbak, 2 ya, kloro dicek kedua, 2 kloro, ini berarti metilnya 3 ya, 3 metil, 4 nitro, dengan induknya adalah fenol, begitu. Ya, jawabannya mana dek? Jawabannya adalah poin B. Paham ya? Kita lanjutkan ke soal nomor 19. Senyawa yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan anilin. Bahan dasar pembuatan anilin itu apa, Mbak? Yaitu nitro. Ya,
Nitro jika kita reduksi ya, maka nanti akan menjadi anilin. Untuk bahan dasar pembuatan deterjen, itu adalah ini ya, asam benzena sulfonat. Ya, jawaban yang tepat itu adalah A. Nomor 20. Cermati beberapa pernyataan mengenai senyawa butil etanoat berikut. Butil etanoat seperti apa, Mbak? Ini tata nama ester ya. Seperti ini bentuknya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah butil etanoat. Ya, itu ya. Pernyataan yang benar mengenai senyawa butil etanoat ditunjukkan oleh angka. Oh, kita coba satu persatu yuk. Poin ke-1. Sebanyak 0,5 butil etanoat mempunyai massa 58 gram. Oke, butil etanoat itu jumlah C-nya ada berapa, Mbak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C-nya 6. Di tata nama ester, maka CnH2n, maka 12O2. Saya akan hitung dulu MR-nya, ya. 12 dikalikan 6 itu 72, 72 ditambah 12 ditambah dengan 16 kalikan 2 itu 32. MR-nya 116. Inilah MR-nya. Oke, untuk poin ke-1, apakah dengan 0,5 mol itu massa terbentuknya 5,8 gram? Mencari gram itu rumusnya adalah mol dikalikan dengan MR. Maka 0,5 saya kali dengan 116. 116 dikali 0,5 itu 58 ya. 58 gram deh, bukan 5,8 ya. Maka satu salah. Poin kedua, rumus empiris senyawa tersebut apakah C3H6O? Kita punya C6H12O2, masing-masing saya bagi dengan 2, maka menjadi C3H6O. Betul ya, Dek ya? 2 betul, yang ada 2-nya betul, 1 salah. Iya. Yuk kita akan cek 3 dan 4. Poin ketiga, senyawa tersebut dibuat dengan mereaksikan asam butanoat dan etanol. Asam butanoat itu seperti ini. Ya, kalau etanol itu seperti ini. Ya, esterifikasi ke bawah ya, harusnya ke kanan. Maka esternya adalah seperti ini. Pada gugus asam karboksilat. Nah, terus etanolnya lari ke sini deh, melepas H2O. Inilah esternya. Apakah ini sesuai? Ini harusnya etil butanoat. Padahal di soal itu adalah butil etanoat. Ya, maka salah ya. Nomor 3 salah. Yowes, jawabannya 2 dan 4. D. Kita akan cek poin D ya. Poin D saya masukkan di sini. Oh, bukan, maksudnya saya cek poin keempat, maaf. 2,32 gram butil etanoat apakah terdiri dari 1,2 kali 10 pangkat 22 molekul? Saya akan menulis dulu rumusnya jumlah molekul. Jumlah molekul itu rumusnya adalah mol dikalikan bilangan Avogadro. Rumusnya mol adalah gram dibagi dengan MR-nya, 116. Bilangan Avogadro-nya berapa? Di soal sudah ada. 6 kali 10 pangkat 23. Ya, 2,32 dibagi dengan 116 itu adalah 0,02. Dikali dengan 6 itu 0,12. Atau 1,2 kali 10 pangkat 22. Berarti betul. Ya, jawabannya adalah dadu. D. Next, kita masuk nomor 21. Suatu senyawa karbon yang mengandung inti benzena, oh berarti ini adalah turunan benzena, mempunyai sifat sebagai berikut. Berbentuk kristal putih, larut dalam alkohol, garamnya digunakan sebagai pengawet makanan. Inilah kuncinya ya, yang digunakan untuk pengawet makanan itu adalah asam benzoat. Jawabannya adalah C. Lanjut, saya masuk ke soal nomor 22. Identifikasi senyawa organik dengan rumus molekul CnH2n plus 2O. Ya, ini berarti punya siapa, Mbak? Ya, ini punyanya siapa? Ini punyanya alkohol atau ether ya, guys. Nah, berdasarkan hasil identifikasi senyawa yang dimaksud itu apa?
Bereaksi dengan logam natrium menghasilkan gas hidrogen. Ini ciri-cirinya punya alkohol ya, maka eternya kita eliminasi. Bereaksi dengan PCl5 menghasilkan gas HCl. Reaksi oksidasinya menghasilkan 2-butanon. Oke, alkohol yang dioksidasi menghasilkan keton itu adalah alkohol sekunder. Dioksidasi jadi 2-butanon, 1, 2, 3, 4, 2-butanon tuh seperti ini. Berarti alkoholnya apa? Ya 1, 2, 3, 4. Di sini OH-nya. Ya, yang tadinya 2-butanol menjadi 2-butanon. Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah E, 2-butanol. Next, nomor 23. Jika senyawa toluen direaksikan dengan HNO3 menggunakan katalis asam sulfat pekat, akan menghasilkan 2,4,6 trinitrotoluena. Ya, inilah pembuatan TNT. Oke ya, lanjut aja ya. Nomor 24. Kita lihat di sini pada senyawa P itu mengandung gugus aldehid CHO ya. Sedangkan pada senyawa Q ini mengandung gugus keton begitu. Kita lihat poin ke-1, senyawa P dapat bereaksi dengan bereaksi Tollens menghasilkan cermin perak, betul ya. Ini ciri-cirinya aldehid. Senyawa Q dapat dioksidasi menghasilkan senyawa ester, tidak ya. Keton tidak bisa dioksidasi menghasilkan ester. Senyawa P dapat dioksidasi menghasilkan askarbok, betul sekali. Aldehid kalau dioksidasi jadi asam karboksilat. Senyawa Q ditambah dengan bereaksi Fehling menghasilkan endapan nirabata. Yang bisa bereaksi dengan Fehling maupun Tollens itu adalah aldehid. Maka salah ya poin 4. Jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 3. Nomor 25. Senyawa turunan benzena yang digunakan dalam pembuatan pestisida seperti DDT, tetapi penggunaannya sudah dilarang adalah, ya kita harus tahu dulu ya pengertian DDT atau kepanjangan DDT. DDT itu apa sih? Dikloro, dipenil, ini pakai Y ya, dipenil trikloroetan. Inilah DDT ya. DDT digunakan sebagai pestisida. Pembuatan DDT dilakukan dengan mereaksikan klorobenzena. Ya, jadi mereaksikan klorobenzena dengan kloral atau trikloroasetaldehid. Ya, jadi senyawa turunan benzena yang digunakan untuk pembuatan DDT itu adalah klorobenzena. Oke ya guys. Nomor 26, anisol merupakan salah satu senyawa turunan benzena. Senyawa tersebut mempunyai gugus atom. Kita harus tahu dulu ya, anisol itu strukturnya seperti apa. Inilah struktur anisol ya. Digunakan untuk sebagai BHA. Nah, ini anisol. Ya, berarti senyawa tersebut mempunyai gugus apa? Gugus D ya. Ada eter di sini. Oke, lanjut aja ya. Nomor 27, berikut kegunaan senyawa turunan benzena, kegunaan senyawa fenol ditunjukkan oleh angka bahan baku pembuatan styrofoam, bukan ya. Itu adalah stirena. Ini tidak ya. Bahan baku pembuatan semen terbatu juga tidak. Bahan baku pembuatan plastik bakelit, ya ini betul. Bahan baku pembuatan zat warna, ini juga betul. Ini hafalan ya dek. Jawaban yang tepat itu adalah poin 4 dan 5. Nomor 28, senyawa turunan benzena dengan sifat-sifat tersebut mempunyai struktur. 1. Dihasilkan dari reaksi nitrasi benzena. Oke, berarti menghasilkan nitrobenzena ya. Digunakan sebagai bahan dasar pembuatan anilin ya wes. Bahan dasar pembuatan anilin itu adalah nitrobenzena. Lanjut poin 29. Senyawa turunan benzena dengan nama P-nitrobenzena sulfonat. Ya, berarti di sini ada gugus sulfonat sebagai induk.
tidak ada sulfonat, tidak ada sulfonat, tidak ada sulfonat. Saya buat terlebih dahulu di sini ya. Ya, sulfonat itu adalah SO3H. Ya, para itu pengarah 1 dan 4 ya, Dek. Ini 1, 2, 3, 4. Di poin 4 atau di C keempat itu ada gugus nitro. Nah, inilah yang disebut para nitrobenzena sulfon. Jawabannya adalah A. Sama aja ya, ini 1, 2, 3, 4. Oke ya guys, kita lanjut aja ke soal nomor 30. Senyawa fenantrena dan antrazena secara berturut-turut ditunjukkan oleh angka. Ya, baik fenantrena dengan antrazena ini memiliki rantai benzena ya yang bersusun 3. Jadi benzenanya ada 3. Kalau antrazena itu benzenanya yang kayak gini deh. Berurut 3 tetapi lurus kayak gini ya. Ini disebut antrazena. Nah, sedangkan fenantrena tuh yang ini. Ya, inilah fenantrena. Oke? Ya, berarti fenantrena itu adalah poin ketiga, antrazena itu poin kedua. Jawabannya 3 dan 2. Ya guys, semoga bermanfaat. Silahkan kalian dicek kembali. Kita sudah bahas 30 soal ya. Ya, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum.